Ketika melakukan sebuah perencanaan bisnis, kita tuh biasanya punya kecenderungan untuk menjadi super idealis. Pokoknya gue harus bikin bisnis yang itu gue banget, harus bagus, harus wah. Store modal gede di awal nggak masalah, yang penting target 1 tahun harus bisa BEP atau balik modal. Tapi kenyataannya yang itu tuh cuma harapan, guys. Gue ngeliat banyak banget usaha-usaha yang waktu buka tuh bagus banget ya, gila ini tuh keren banget, modalnya tuh pasti gede banget, tapi belum sampai setahun itu udah banyak yang gulung tikar. Selamat datang di YouTube channel aku, Hustle with Carolina. Nah, di episode kali ini aku akan banyak bahas mengenai kenapa sih ketika kita bisnis ngarepin cuan, tapi yang terjadi malah gue buntung instead of untung. Perusahaan pada umumnya menekankan mindset business is making money. Makanya di setiap perencanaan bisnis, perusahaan itu selalu memproyeksikan target profit yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu. Kayak misalnya nih BEP. BEP itu biasanya harus wajib tercapai dalam kurun waktu 1 tahun. Tujuannya apa? Tujuannya supaya perusahaan ini bisa segera balik modal dan bayar operational cost yang tentu nggak sedikit. Secara perencanaan mungkin perusahaan-perusahaan ini udah matang banget ya, menyiapkan financial planning, strategi marketing, operasional, teamwork, branding, iklan, konsep, dan sebagainya. Tapi gue ngeliat banyak perusahaan-perusahaan baru, terutama perusahaan startup, itu yang baru setahun nongol, tiba-tiba udah gak ada kabarnya gitu. Either mereka tutup, atau mereka ganti brandingan baru karena bisnisnya nggak bisa sustain. Kira-kira nih, apa sih yang salah? Kenapa banyak banget perusahaan-perusahaan maupun bisnis UMKM yang mereka nggak bisa bertahan melewati 1 tahun masa percobaan bisnisnya? Ilmu bisnis itu akan selalu ngajarin kita untuk berfokus pada making money. Karena dalam bisnis, perusahaan itu dianggap tidak bisa sustain atau tidak bisa berkembang kalau tidak bisa menunjukkan growth in terms of profit itu sendiri. Makanya di dalam bisnis, perusahaan-perusahaan itu dituntut untuk selalu memiliki target sales secara berkala. Biasanya target sales itu antara 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, atau maksimal 1 tahun. Dan kalau misalnya target sales ini tercapai, pasti perusahaan itu akan memproyeksikan target sales yang lebih besar di tahun-tahun berikutnya. Ketika target-target ini sudah tercapai, para pemilik usaha itu biasanya punya tendensi untuk pengen meraih target profit atau sales yang jauh lebih besar dari ini, atau mereka pengen langsung scale up bisnisnya gitu supaya bisa menjangkau target market yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Makanya banyak para pemilik usaha ini yang akhirnya mereka meminta bantuan dana dari angel investor. Meskipun banyak pemilik usaha yang menyadari konsekuensinya bahwa perusahaan mereka harus bekerja ekstra lebih keras untuk bisa mencapai target sales dan target profit yang baru, which is itu nggak sedikit. Gak salah juga sih kalau pada akhirnya perusahaan itu jadi berambisi untuk ngejar sales, ngejar profit, ngejar money. Selama perusahaan itu bisa berkembang dan bertumbuh dengan baik, itu pasti akan membuat bisnisnya jadi sustain. Tapi kenyataannya dalam pelaksanaannya banyak perusahaan yang dia nggak siap, terus dia jadi salah melakukan perhitungan dalam bisnisnya. Hasil malah bikin bisnisnya jadi rugi. Mungkin ini problem yang gak cuma dialamin sama perusahaan-perusahaan besar aja. Banyak juga usaha-usaha perorangan yang pada akhirnya bangkrut karena terlalu fokus sama making money dan terlalu berambisi untuk mengejar target profit dan target sales. Misalnya kita sebagai business owner itu kita selalu menetapkan target omset yang harus dipenuhi setiap bulannya
supaya biaya operasional, biaya marketing, biaya lain-lain itu bisa terpenuhi. Tapi yang namanya kondisi pasar itu kan kadang tidak menentu ya. Bisa aja kita misalnya di bulan ini bisa mencapai target omset. Di bulan depan mungkin ya pas-pasan. Kalau misalnya kita nggak bisa mengatur keuangan, pasti kita akan jadi impulsif, ya kan? Setiap bulan, misalnya di bulan ini kita nggak dapat omset, terus bulan depan itu kita pasti akan mencoba promosi berbagai macam cara, banting harga lah, pasang iklan, ads di Instagram, endorse sana sini, supaya dengan harapan di bulan ini tuh seenggaknya kita bisa dapat omset yang sesuai dengan perkiraan kita. Ternyata setelah dicoba nggak sesuai harapan gitu ya, kita udah keluar duit banyak nyobain ini ternyata ya udah omsetnya kecil gitu, atau ya hasilnya zong aja gitu. Terus kita coba lagi nih, misalnya duitnya udah habis gitu, modalnya udah nggak ada, nextnya kita bikin apa ya supaya orang tuh mau beli produk kita. Mulai deh tuh kita bikin produk A, B, C, D dengan diferensiasi yang terlalu banyak, dengan produk yang pada akhirnya tidak fokus. Jadinya tuh orang makin malas kan mau beli produk kita, dan pada akhirnya kita jadi burn out. Terus bisnis kita tuh kayak kehilangan arah gitu. Jadi value yang kita tawarkan dari produk dan bisnis kita ini pada akhirnya tuh ngeblur, nggak jelas, karena kita terlalu banyak mencoba berbagai macam alternatif, berbagai macam pilihan yang akhirnya tuh membuat bisnis ini tuh jadi nggak fokus. Aku bakal kasih contoh 2 brand kopi paling terkenal di Indonesia. Yang satu udah pemain skala global, yang satu lagi masih pemain skala lokal, yaitu Starbucks dan Tuku. Siapa sih yang gak tahu Starbucks sama Tuku, ya kan? 2 brand kopi ini kan udah ibaratnya jadi top of mind brand kopi di Indonesia. Starbucks itu kalau kita lihat, dia kan akhir-akhir ini banyak banget buka cabang di mana-mana ya. Dan tercatat di tahun 2024 itu Starbucks sudah memiliki 604 gerai dari sebelumnya 563 gerai, which is pertambahan yang sekitar 30-an cabang dalam waktu 1 tahun itu kan cukup agresif ya, atau cukup masif ketimbang brand-brand kopi lainnya. Sementara Tuku itu selama 10 tahun berdiri nih, sampai tahun 2024 tercatat cuman punya 50 cabang. Dan toko-tokonya Tuku ini tuh nggak di-franchisein, tapi dipegang sendiri sama ownernya. Meskipun Starbucks itu ada di setiap sudut kota dimanapun kita berada, nyatanya Starbucks itu tercatat di tahun 2024 mengalami kerugian sebesar 50,11 triliun. Sementara Tuku itu tercatat memiliki penghasilan tahunan sebesar 360 miliar per tahun. Padahal Tuku itu nggak ekspansi yang agresif atau terlalu luas, tapi kita bisa ngelihat perbedaan omset penjualan yang sangat signifikan ini. Kenapa? Karena pertama mungkin ya masalah geopolitik, tapi gue tidak akan membahas itu. Gue melihat bahwa orang-orang itu kayaknya udah gak terlalu tertarik untuk pergi ke Starbucks. Starbucks itu udah trennya udah lewat banget lah, udah mungkin 15 tahun yang lalu gitu. Dan di samping itu juga harga kopinya yang terlalu overpriced. Kita nggak dapetin value lebih dari kopi seharga 60.000 itu gitu. Kayak ya udah beli aja, minum ya udah gitu. Sementara kalau Tuku itu kan kalau kita datang ke tokonya gitu, kita merasa kayak lucu banget tuh toko ini ya. Gue banget gitu, anak muda banget, dan dia tuh
suasana tokonya, juga marketingnya ya, itu sangat-sangat dekat banget dengan target marketnya, yang nggak cuma Gen Z atau milenial, tapi seluruh kalangan dari berbagai generasi itu bisa masuk dengan marketingnya Tuku. Yang kedua, Tuku itu harganya relatif murah, ya cuman 20 ribuan. Kita udah bisa dapat kopi yang enak, yang bikin ketagihan. Dan yang paling gue suka dari Tuku tuh adalah value dia untuk menggunakan bahan-bahan yang di source-nya itu dari petani lokal. Dan dia selalu membuat inovasi-inovasi baru, minuman atau makanan yang itu mencerminkan passion-nya brand ini dalam mengangkat potensi kayak bahan pangan lokal, terutama kopi, coklat, dan dua itu sih, kopi, coklat, dan gula aren ke masyarakat luas. Dan kelihatan banget kalau Tuku ini sebenarnya nggak berusaha untuk mengejar target profit bulanan, tapi mereka lebih ke sharing value gitu, sharing deep connection sama pelanggan-pelanggannya, dan itu yang bikin Tuku tuh selalu ada di hati kita semua. Jadi kesimpulannya, apa sih yang membuat sebuah bisnis itu sejatinya bisa sustainable in the long term? Kuncinya cuma satu sih, kita jangan terlalu terfokus pada pencapaian hasilnya, atau cuman berambisi untuk kejar target sales, target angka gitu ya. Tapi sebagai sebuah brand, kita tuh perlu untuk bisa, pertama kita memiliki value, idealisme, dan makna dari brand itu yang bisa kita share ke audiens kita, supaya mereka tuh nantinya akan merasa connect gitu dengan brand kita. Jadi kita mengedepankan sisi humanis dari brand ini, mungkin bisa lewat cerita, bisa lewat sharing-sharing pengalaman, komunitas, dan sebagainya. Karena zaman sekarang tuh yang namanya consumer ya, itu udah semakin pintar gitu dalam memilih produk yang bakal mereka beli. Consumer zaman sekarang tuh udah nggak peduli sama yang namanya prestis gitu atau harga dari brand itu. Wah, mungkin bener masih ada sih, cuman kebanyakan kayak mereka tuh akan lebih melihat dari value-nya gitu. Apakah brand ini tuh punya idealisme atau nilai dibalik cerita dibalik produk ini yang membuat kita jadi tertarik gitu untuk memiliki produk ini. Dan penting juga untuk kita bisa menjaga relasi yang baik dengan konsumer kita, menjaga kepercayaan dari konsumer kita. Karena kalau bukan mereka, siapa lagi kan akan beli produk kita. Jadi buat para owner yang masih berjuang dengan bisnisnya atau merasa in the lowest point of life, mungkin kalian perlu untuk sedikit lebih bersabar dan tenang, karena ketenangan itu adalah kunci dalam mencapai kesuksesan. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena kalau kita tenang, itu kita pertama akan lebih clear ya dalam melihat masalah. Dan yang kedua, ya instead of kita terlalu pusing mikirin how to achieve the target, lebih baik kita memikirkan hal-hal yang membuat kita excited setiap harinya. Ini bukan soal lari dari tanggung jawab, tapi lebih ke kayak apa sih hal produktif yang bisa gue lakukan ini untuk bisa mengembangkan bisnis gue, tanpa gue harus terlalu melihat hasilnya nanti seperti apa. Ibaratnya kalau kata orang tuh ya, kita memanifestasikan hal yang baik, memanifestasikan hasil yang kita inginkan, tapi menjalannya juga dengan penuh keyakinan. Meskipun usaha kita mungkin masih belum membuahkan hasil atau masih merugi, tetap belajar untuk konsisten setiap hari,
fokuskan pikiran kita pada, aku jadi kayak guru yoga ya, fokuskan pikiran kita pada hal-hal yang produktif, karena dari konsistensi kecil-kecil ini kita akan terus berproses kan, berprogres sampai lama-lama kita akan nemu sendiri tuh kuncinya atau momentum ya, kalau kata orang tuh momentumnya, kita bisa skyrocket bisnis kita. Itu tadi sharing-sharing tentang bisnis di episode kali ini. Semoga bisa membawa cuan buat kalian para business owner di tahun 2026. Thank you udah nonton sampai habis. Kalau kalian suka, please like, subscribe, dan share. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.